Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristen Willy Silitonga, NIM 120300106 dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menjelaskan mengenai program C++, yaitu tugas dari tugas besar pengantar komputer dan software. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferja yang telah memberikan tugas ini kepada kami selaku dosen pembimbing, karena tugas ini sangat bermanfaat bagi kami dan mungkin untuk teman-teman semua. Nah, untuk itu lanjut saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu C++. C++ itu merupakan bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jarnes Thorstreib yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bell Labs. Pada awal tahun 1970-an, bahasa ini merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Lalu mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman ini adalah instruksi untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai C++ dan bahasa pemrograman. Nah, latar belakang saya memilih pelajaran fisika dan matematika sebagai tugas besar PKS ini ialah yang pertama fisika. Fisika yaitu saya mengangkat materi tentang hukum Ohm, di mana untuk memudahkan teman-teman semua lebih mengerti mengenai hukum Ohm, mulai dari rumusnya, mulai dari satuannya, dan lain sebagainya. Nah, hukum Ohm ini pertama kali dikenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Nah, formulanya yaitu V sama dengan I kali R, di mana V itu tegangannya, I itu merupakan arus listrik, dan R adalah hambatan. Nah, mungkin itu teman-teman mengenai fisika untuk memudahkan teman-teman untuk belajar atau menghafal rumus-rumus yang ada pada hukum Ohm, karena itu sangat dasar. Kedua ada matematika. Saya mengambil materi irisan dan gabungan, dimana tujuan saya tentunya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua materi ini agar memudahkan teman-teman untuk mempelajari dan mengetahui irisan dan gabungan. Mungkin teman-teman dulunya merasa kesulitan materi ini pada saat SMP ataupun SMA. Nah, dengan adanya penjelasan saya sangat mengharapkan kepada teman-teman untuk dapat belajar lagi, untuk dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Yang pertama irisan. Irisan itu dua himpunan yang bagiannya menjadi anggota dari keduanya. Dan gabungan itu merupakan dua himpunan yang anggotanya yang dua-duanya ada dan ditulis. Nah, jadi A gabung B, seperti itu contohnya. Nah, mungkin itu saja latar belakang mengapa saya memilih fisika dan matematika sebagai tugas yang saya angkat dalam tugas besar perangkat komputer dan software ini. Lanjut saja ke pemrogramannya. Oke, langsung saja. Untuk memulai programnya, teman-teman juga pasti sudah mengetahui bahwa untuk memulai suatu program C++, include ustom langsung ke using namespace std titik koma. Nah, ini merupakan langkah awal kita untuk memulai suatu program di C++. Selanjutnya ada integer main, buka kurung tutup kurung, lalu ada simbol seperti ini, yaitu kita sebut saja awal tubuh fungsi. Simbol seperti ini sebagai awal tubuh fungsi. Nah, baik teman-teman, integer itu apa? In itu apa? Mungkin teman-teman masih penasaran atau ada yang belum tahu. Jadi integer itu merupakan program dasar yang ada pada C++ untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Ya. Nah, di sini mungkin juga teman-teman bertanya-tanya, apa itu main, buka kurung tutup kurung? Apa itu? Nah, itu artinya adalah sebuah titik awal dan titik akhir untuk eksekusi suatu program. Nah, yang ini apa? Yang ini merupakan awal fungsi untuk memulai suatu program atau awal tubuh fungsi. Nah, jika kita mengklik ini, nah seperti ini, pasti kita akan melihat akhirnya. Nah, seperti ini. Sinilah akhirnya.
itu akhir dari tubuh fungsi. Jadi kedua hal ini berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada integer, kelompokkan data A 20, data B, kelompokkan data B 20, lalu ada di sini merupakan keterangannya yaitu data setiap himpunan. Selanjutnya ada integer A, kelompokkan A, B, titik koma. Nah, di sini ada data atau ada perintah jumlah data dari anggota. Oke, langsung saja. Di sini ada cout. Cout lebih kecil, tanda kutip, masukkan jumlah data A sama dengan tanda kutip titik koma. Nah, ini apa sih ini? Nah, cout itu adalah fungsi standar untuk menampilkan output ke layar. Untuk menampilkan output atau hasil ke layar. Teks harus dapat harus diapit oleh tanda petik seperti ini. Nih, tanda petik seperti ini dan seperti ini. Nah, ini udah formula dari cout sendiri ya teman-teman, yaitu cout simbol lebih kecil, tanda kutip, masukkan perintah. Di sini perintahnya masukkan jumlah data A. Lalu di sini ada tanda titik koma. Oke, selanjutnya ke bawah yaitu ada sin lebih besar, simbol lebih besar, variabel A titik koma. Nah, sin itu apa? Sin itu adalah perintah dasar dari program C++ ini untuk proses input atau menerima data atau memasukkan data dari user. Nah, di sini formula dari sin itu juga sudah ditetapkan teman-teman, yaitu sin simbol lebih besar. Nah, ini A ini masukkan variabel. Nah, variabelnya yaitu A, lalu ada tanda titik koma. Nah, itu merupakan formula dari sin sendiri. Selanjutnya di bawahnya ada cout. Tadi sudah saya jelaskan mengenai cout, formulanya sama. Baris yang ini. Nah, di sini ada for. Buka kurung integer P sama dengan 0, titik koma, spasi, P lebih kecil dari A, titik koma, baru P++, lalu ada tanda awal tubuh fungsi, atau awal untuk memulai suatu program baru. Nah, ini. Nah, for itu apa sih? For itu pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan secara tepat, untuk mengetahui berapa banyak perulangan yang akan terjadi. Nah, formula dari for sendiri yaitu for tanda kurung. Nah, di sini ada 3 ekspresi. Jadi harus ada 3 ekspresi, yaitu yang pertama ada integer P sama dengan 0, titik koma, P lebih kecil dari A, P++. Nah, ini merupakan kita sebut saja ekspresi. Nah, setiap ekspresi dipisahkan oleh tanda titik koma. Oke. Mungkin teman-teman sudah lanjut ke formula selanjutnya. Ini ada for, sama kita tadi rumusnya, formulanya yaitu for buka kurung, ada 3 ekspresi, setiap ekspresi dipisahkan oleh tanda titik koma. Oke, selanjutnya cout. Nah, ini sebenarnya formulanya teman-teman sama semua, cuman teman-teman harus betul-betul teliti, jangan sampai ada kesalahan dalam memasukkan data atau formula. Nah, sini cout sama rumusnya seperti ini. Dan yang sini apa fungsinya sin ini, yaitu untuk melakukan pengulangan data yang misalnya kita masukkan di sini 4. Nah, nanti dia akan mengulangi sebanyak database sebanyak 4 kali. Jadi data 1, data 2, data 3 sampai 4 kali. Nah, formula yang ini merupakan akhir dari ini. Selanjutnya kita lanjut ke di sini. Cout himpunan A. Cout tanda simbol lebih kecil, tanda kutip, himpunan A sama dengan tanda kurung. Nah, di sini ada tutup petik. Di sini juga ada tanda titik koma. Nah, di sini sudah sesuai dengan seperti ini, sudah sesuai dengan formula ini, yaitu tadi ingat aja ya teman-teman formulanya yang saya jelaskan. Dan saya harap teman-teman semua mengerti apa yang sudah saya jelaskan ini dan dapat mendengarkannya dengan baik untuk berguna juga bagi teman-teman apabila belajar pemrograman khususnya aplikasi C++. Oke, lanjut di sini ada for integer P sama dengan 0, titik koma, P lebih kecil dari A, titik koma, P plus tanda ini, simbol seperti ini. Nah, sudah sesuai, ada 3 ekspresi. Lanjut cout, masukkan variabelnya, lalu tanda petik,
koma, ditutup dengan tanda petik, lalu ada tanda titik koma. Ini juga udah lengkap. Ketemu dia. Oke, lanjut. Sama seperti himpunan A, gitu juga diterapkan pada cout ini. Bedanya di sini diganti dengan himpunan B. P plus plus itu artinya P plus 1. Jadi contohnya jika ada P sama dengan 5, baru ada P plus plus, berarti P ditambah 1. B-nya tadi sama dengan 5, berarti P tambah 1, jadi 6. Seperti itu teman-teman. Nah, cout ini juga, tadi saya juga lupa jelasin. Cout itu misalnya ada cout lebih kecil, namaku adalah, baru tanda kutip, nah di bawahnya itu cout lebih kecil Christian Willis Litonga, maka akan muncul output namaku adalah Christian Willis Litonga. Nah, masuk ke if. Ini formula baru yang belum saya jelaskan. If itu apa? If merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi saat kondisi sudah kondisi benar, maka itu kita mendapat formula if. Nah, if buka kurung data A P sama dengan data B. Nah, ini formulanya, tutup kurung. Oke, ini udah ketemu di sini. Lalu di sini ada cout lebih kecil. Masukkan variabelnya itu data A, buka kurung P lebih kecil, tanda kutip, koma. Nah, sama seperti irisan, gabungan juga seperti itu. A cout, masukkan coutnya, masukkan variabelnya, perintahnya yaitu A gabungan B. Nah, teman-teman juga dapat melihat di sini for-nya juga ada lengkap. Oke, 3 ekspresi dan dipisahkan oleh tanda titik koma. Cout juga ada lengkap, rumusnya, formulanya, baru return 0 itu untuk mengakhiri, karena tadi kita awal udah ada rumusnya. Nah, setiap untuk mengakhiri, untuk melakukan pengulangan kembali, kita buat return atau kembali ke awal. Oke, program sudah selesai. Mungkin langsung saja kita run. Nah, masukkan jumlah data A. Misalnya kita mau A itu ada 3. Enter. Masukkan jumlah data B, kita buat sebanyak 3 pula. Nah, data ke A itu mengapa 0 sini sebenarnya itu 012, dihitung 012. Tapi kan tetap saja itu anggotanya ada 3. Kita masukkan, yang pertama ada 1, yang kedua 2, yang ketiga 3. Nah, baru yang anggota B yang pertama itu kita buat 2, ini bebas opsional, yang kedua 3, yang ketiga itu ada 4. Oke. Nah, program sudah berhasil dijalankan apabila sesuai dengan apa perintah kita yang sudah kita buat pada program C++ kita. Nah, di sini kita sudah dapat melihat himpunan A sama dengan, nah ini 1, 2, 3, betul. 1, 2, 3. Himpunan B 2, 3, 4 nih. 2, 3, 4 sudah betul. Nah, A irisan B sama dengan 2,3. Irisan itu yang berada di tengah-tengah, teman-teman. Jika berbentuk bulat seperti ini, dia berada di tengah-tengah. Yang kena ada di A dan ada di B. Itu kan irisan 2 dan 3. Oke, A gabung B 1, 2, 3, 2, 3, 4. Semua anggota yang ada di A digabung dengan anggota B. Nah, teman-teman bisa melihat program ini berhasil untuk dijalankan. Nah, mungkin itu saja untuk program yang pertama pada C++. Mungkin kita langsung masuk pada flowchart-nya. Nah, pertama sekali main. Main itu saya gampangnya sih menganggap itu sebagai start. Lalu kalau teman-teman ingin menambahkan program, pencet tanda panahnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan integer array. Nah, di sini kita deklarasikan. Di sini sebenarnya declare. Kita deklarasikan. Nah, di declare itu ada pilihannya, ada integer, string, float, tergantung teman-teman ingin masukkan perintah tersebut apa dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sini ada integer array, data A 20, data B 20. Oh ya teman-teman, saya lupa memberitahu bahwa program ini harus sesuai dengan C++ yang sudah saya buat. Oke, di sini kita deklarasikan lagi integer A, B, P, Q. Ini merupakan variabel yang ada di dalamnya. Lalu masukkan output. Nah, output ini ingat teman-teman, selalu seperti ini. Nah, selalu diikuti oleh tanda petik. Jangan sampai lupa tanda petik agar program tersebut dapat dijalankan. Lalu oke. Jadi, nah di sini masukkan input. Nah, inputnya masukkan variabel yaitu A. Oke, benar. Nah, ingat ya teman-teman, jika teman-teman mau nambahin, membuat seperti ini, klik yang ini. Nanti situ banyak pilihannya. Bisa if, bisa
output, input, dan lain sebagainya. Bisa declare. Nah, selanjutnya kita masukkan output. Outputnya, ekspresinya masukkan banyak data B sama dengan. Oke, ingat harus ada tanda petik agar program tersebut jalan. Lalu input for variabelnya itu P, dimulai dari 1 dan end value-nya itu ada A. Step-nya itu 1. Jadi dapatlah P sama dengan 1 menuju A, to A gitu. Di sini ada, jika teman-teman mengklik for tadi, membuat fungsi for, maka akan muncul next seperti ini. Lalu akan lanjut pada percabangan seperti ini. Nah, di sini ada output, masukkan anggota A ke berapa dan P. Teman-teman dapat melihat. Lalu ada input data A P. Nah, ini input. Nah, inputnya tuh jangan tulis input lagi. Jadi input itu sudah termasuk. Jadi teman-teman bisa menuliskan langsung variabelnya saja. Variabelnya itu data A buka kurung P. Masukkan anggota B ke, teman-teman dapat bacanya. Lalu ada input data B. Oke. Teman-teman juga bisa melihatnya. Nah, di sini ada output inputan A. Lalu ada for lagi variabelnya P. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ini juga ada output. Output, masukkan ekspresi teman-teman atau perintah teman-teman, data A, P, masukkan tanda koma. Pokoknya itu semua sesuai dengan C++. Nah, kalau saya mengerjakan C++ terlebih dahulu, lalu ke flowchart. Ini juga saya percepat saja. Ini juga sama seperti biasa, saya percepat saja. Nah, di sini ada output A irisan B, sama seperti tadi. Ini ada for. Nah, jika dia menuju P sama dengan 1, maka dia menuju A, dan di sini key sama dengan 1 menuju A. Kita masukkan percabangan sebanyak 2 kali. Nah, ini if, jika. Jadi jika data itu bernilai A sama dengan A, atau jadi data itu ada A dan ada data B. Ini fungsi if. Yang tadi dimana if itu merupakan pernyataan suatu percabangan yang memiliki satu blok pilihan saat kondisi tersebut bernilai benar. Nah, jadi jika benar, nah kan ini kenapa if? Karena dia sudah pasti benar, pernyataan tersebut benar. Nah, di sini outputnya data A, jadi kita masukkan datanya itu harus benar. Oke, output data A. Nah, di sini ada output. Nah, di sini juga sama, A gabungan B. Nah, mungkin teman-teman dapat melihatnya secara langsung di sini. Nah, untuk itu ini akhir N. Langsung saja teman-teman kita jalankan program ini. Run. Oke, masukkan banyak data A. Contohnya kita mau buat 3 sama kayak tadi deh. Bentar. Lalu B-nya juga 3. Nah, terserah teman-teman anggota A itu bisa berapa? 9. Oke, kita masukkan 6. Anggota keduanya 7, anggota ketiganya 8. Oke, biar agak sama, biar nanti hasilnya apa. Masukkan data ke B itu tadi 3, kita buat lagi ada berapa tadi? 8, biar sama dia. Lalu ada 7, terakhir ada 2. Nah, program ini sudah berhasil dijalankan karena kita mendapat himpunan A itu tadi benar. Himpunan A ada 6, 7, 8. Nih, banyak 3. Ini 3. Anggota pertamanya 6, keduanya 7, ketiganya 8. Anggota himpunan B 872 nih, sebanyak 3, 872. Nah, irisannya yang ada di A dan ada di B yaitu 7 dan 8. Gabungannya 6, 7, 8, 8, 8, 7, 2. Nah, itu gabungan itu tadi sudah dijelaskan juga, semua yang ada pada A. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dari program yang pertama, yaitu program matematika tadi C++, program C++ dan flowchart. Mungkin akan saya lanjutkan pada program yang kedua. Saya akan menjelaskan yang kedua. Ini sama saja untuk memulai suatu program yang baru. Ini masukkan float.
nilai 3 integer pilihan. Lalu di sini ada integer main, lalu ada while pilihan keempat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat cout. Nah, kita harus memasukkan formulanya dengan tepat, yaitu cout lebih kecil tanda petik 2 lalu nlen titik koma. Nah, yang pertama kita itu tujuannya untuk mencari nilai v, lalu untuk mencari nilai r, dan terakhir untuk mencari nilai i. Oke. Nah, pilihan percobaan nanti akan muncul output pilihan percobaan nanti, jadi teman-teman hasilnya akan dapat memilih pilihan 1 apa pilihan 2 atau pilihan 3 atau pilihan 4 untuk keluar. Itu di sendiri saja. Lalu ada sin, formulanya sudah benar. Lalu ada if tadi itu percabangan, dan hanya jika dia bernilai benar pilihan 1. Nah, jika dia benar pilihan 1, nah kita berarti mencari nilai v. Nah, di situ kita akan memasukkan nilai i lalu memasukkan nilai r. Nah, dapat rumusnya, ini rumusnya. Nah, berarti cara mencari v itu sama dengan vir i kali r. Nah, ini makanya itu ini tanda kali. Oke. Nah, ini cout. Nah, di sini volt satuannya nanti sebagai volt. Kita masukkan outputnya nanti supaya hasilnya supaya satuannya menjadi volt. Lalu pilihan kedua, if else if. Jadi kalau pilihan kedua cout mencari nilai r. Di sini kita mencari nilai r. Nah, rumusnya itu nanti di sini kita masukkan v lalu kita masukkan nilai i. Nah, di sini intinya harus sesuai dengan formula yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada nilai 2 nilai. Nah, rumusnya itu berarti v dibagi i. Nilai 0 sama dibagi ini artinya v dibagi i, itu rumusnya untuk mencari r. Makanya di sini ada tanda bagi. Nah, nilai r itu nanti satuannya ohm. Oke. Nah, ini kreasi saya sendiri. Ini untuk mengakhirinya. Lalu untuk pilihan 3. Pilihan 3 itu untuk mencari i. Nanti untuk apabila kita mencari i berarti kita perlu memasukkan nilai si v dan kita perlu memasukkan nilai si r. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, rumusnya itu berarti untuk mencari nilainya si i itu v dibagi r. Nih, bagi v dibagi r. Karena sin itu tadi kita masukkan v itu nilai ini. Karena sin sendiri itu perintah dasar untuk proses input atau menerima masukan dari si user. Oke. Nah, i di sini ada satuannya yaitu ampere. Nah, di sini program sudah selesai. Nah, di sini ada return untuk memback atau mengulangi program atau untuk kembali kepada program. Program sudah selesai, mungkin teman-teman bisa menjalankan intinya sesuai dengan formula-formula yang ada, out formula yang gimana, sin gimana. Oke, langsung kita jalankan, kita run. Oke, berhasil. Mungkin ini agak macet ya teman-teman. Saran sekali lagi. Oke, nah ini ada pilihannya nih, mencari nilai v, r. Oke, kita coba pilihan percobaan itu. Aku mau coba 3. Saya mau coba 3. Nah, berarti kita harus memasukkan, kalau 3 itu mencari nilai i, kita harus masukkan v-nya. V-nya contohnya asal-asal aja 20. Masukkan R-nya 10. Nah, rumusnya tadi apa? V per R. Dapat pas kan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, di sini tepat ampere, satuannya ampere. Oke, kita coba lagi. Pilihan tadi 3, sekarang pilihan kedua coba. Nah, masukkan nilai V. V-nya itu anggap 10. I-nya itu 20. Oke. 10 dibagi 20, rumusnya V per R, V per I, jadi 0,5, satuannya ohm lengkap. Kita coba yang terakhir, kita berarti pilihan 1, coba 1. Masukkan I-nya 2, R-nya 3. Dapat 6 volt. 2 kali 3, rumusnya vir I kali R. Nah, itu teman-teman, itu berarti program ini berhasil untuk dijalankan. Oke, sesuai dengan perintah atau yang telah saya buat di C++. Selanjutnya kita lanjut ke flowchart-nya. Nah, flowchart-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, main itu start. Oke.
kita deklarasikan, kita pilih real. Nah, di sini tadi real, masukkan variabelnya nilai, size-nya, array size-nya 3. Nah, begitu juga output. Di sini juga kita tidak lupa kita deklarasikan, masukkan variabel pilihan, ada output, ada input lagi. Ini tinggal teman-teman klik saja. Untuk mengklik seperti ini, teman-teman bisa klik tanda panah di bawahnya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat output pilihan percobaan. Jadi nanti akan keluar pilihan percobaan. Nah, input pilihan, misalnya kita pilihan 1, itu gunanya nanti akan muncul pilihan berapa yang kita akan pilih supaya dia keluar hasilnya pilihan 1. Nah, itu untuk mencari nilai V. Masukkan rumusnya. Ini semua teman-teman. Nah, ini sama di C++ tadi. Input nilai 1. Nah, nanti rumusnya dikali. Begitu juga dengan ini. Jika benar, nah berarti kita cari nilai R. R itu yang dibutuhkan, cari nilai, masukkan nilai V, lalu masukkan nilai I. Input dia. Ini tadi kalau di C++ sama dengan sin. Oke. Nah, nilai 2 ini berarti rumusnya itu V dibagi I rumusnya. Maka akan keluar nilai dari output. Oke, selanjutnya begitu juga dengan I. Berarti kalau mencari I, berarti kita harus memasukkan nilai R. Oke, teman-teman. Ini salah, teman-teman. Ini seharusnya bukan mencari, tetapi masukkan. Nah, untung saya teliti. Nah, masukkan nilai V, lalu input, masukkan nilai R. Nah, karena kita mencari I berarti, oke. Ini rumusnya dibagi. Nah, program telah selesai, teman-teman. Selanjutnya ini N. Oke, langsung saja kita run. Oke, klik 0 untuk memulai. Nah, ini keren nih, 0 untuk memulai dia. Ini bisa 1, bisa apapun, teman-teman bisa klik. Pilihan percobaan, saya mau pilih 2. Mencari nilai R. Nanti kita masukkan nilai V. Coba 2. Masukkan nilai I 3. Nah, ketemu hasilnya. Jadi seperti itu. Pilihan kedua, coba saya mau buat 3. Masukkan nilai V 2, nilai R 1. Nah, program tersebut bisa dijalankan dan sudah benar. Nah, jadi itulah penjelasan saya mengenai program 1 yaitu matematika tadi dan program 2 mengenai fisika. Saya sangat berharap teman-teman semua dapat mengerti penjelasan yang telah saya buat dan dapat memahami. Demikianlah video yang telah saya buat. Saya sangat berharap teman-teman semua dapat mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja saya perbuat, mohon dimaafkan. Untuk itu, kepada teman-teman tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih.